Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillahi adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Allahumma alhimna ilman nafa'u bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. الحمد لله. Malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, di mana minggu lalu atau beberapa waktu lalu kita membahas mengenai kurban, dan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai al-libas atau hal-hal yang berkenaan dengan pakaian, baik itu pakaian yang kita pakai seperti baju ataupun seperti khatim, yakni pakai cincin dan lain sebagainya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Al-libasu ay ma yajuzu lubsuhu wa ma la yajuz. Yang dimaksud dengan membahas mengenai pakaian atau al-libas, maksudnya adalah yang boleh dipakai atau yang tidak boleh. Ya, sesuai menurut syariat, ya. Tidak boleh ini bisa berarti makruh, bisa berarti haram. Boleh juga bisa ada wajib, bisa sunnah, itu maksudnya. Al-aslu fi qawluhu ta'ala ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Ini asal dalam ulama fikih mengambil satu pembahasan mengenai pakaian adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26. Itu Allah berfirman, ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Wahai bani Adam, yakni wahai anak-anak Adam, wahai manusia, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Telah kami di sini dikatakan turunkan. Telah kami turunkan, maksudnya telah kami contohkan kepada kalian libasan, yaitu pakaian, yuwari sawatikum, yang menutupi dua kemaluan kalian, artinya menutupi aurat kalian. Jadi pada awalnya memang Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke dunia, diturunkan oleh Allah di dunia oleh dengan Siti Hawa, beliau memakai pakaian yang menutup aurat beliau dengan, ya, ada riwayat mengatakan dengan dedaunan, ya, ditutupi. Jadi inti daripada pakaian itu adalah menutup aurat, itu intinya. Jadi itu juga kita jadikan niat ketika kita memakai pakaian, kita berniat pertama adalah melaksanakan perintah Allah yang menyuruh kita menutup aurat, itu kita niatkan. Jadi ketika pakai baju, pakai celana atau sarung atau lain sebagainya pakaian, yaitu kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah yang memerintahkan kita untuk menutup aurat. Kemudian juga kita gabungkan atau kaitkan niat kita dengan niatkan juga sebagaimana yang diniatkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah beliau berpakaian, dan juga gabungkan lagi dengan niat para aulia dan sholihin ketika mereka memakai pakaian. Itu jadi ketika kita memakai pakaian dengan niat, maka akan bernilai ibadat ketimbang kita tidak berniat. Kalau kita tidak berniat, ya adatnya biasanya pakai pakaian, jadi cuma adat, ya, tidak dapat pahala sama sekali ketika kita memakai pakaian.
Tapi kalau kita berniat, maka ketika kita memakai pakaian akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Hukumul libas, ya, hukum berpakaian. Hukumul libasi min ayyi syai'in ghaira adh-dhahab, yajuzul libasu min ayyi syai'in ghaira adh-dhahabi wal fiddati wal hariri, fayahrumu lubsuhunna lirrijali li ghairi hajah. Hukum memakai pakaian, boleh memakai pakaian dari apa saja kecuali 3 hal yang tidak boleh untuk kita, khususnya laki-laki, yaitu apa? Az-zahab, emas, al-fiddah, perak, dan yang ketiga al-harir, apa? Sutra. Jadi 3 macam ini tidak boleh untuk kita. Kenapa sih tidak boleh atau dilarang, diharamkan? Karena kasru qulubul fuqara wal israf, akan membuat hati orang fakir terenyuh, dan juga sifatnya israf, mubadzir, takdir. Biasanya orang kalau pakai emas mau berbangga-bangga, tidak boleh. Termasuk bagi raja yang pakai mahkota misalnya emas, dari emas, itu juga haram hukumnya, tidak boleh bagi laki-laki. Baik dia bajunya dari emas misalnya, atau sarungnya atau celananya, atau sesuatu yang ada pada dirinya seperti cincin emas misalnya, itu juga haram. Nah, adapun yang banyak terjadi di kalangan kita, tukar cincin ketika pernikahan misalnya, memakaikan si pengantin laki-lakinya cincin emas, maka hukumnya haram, dan hal tersebut adalah tasyabbuh bil kufar, meniru orang-orang yang non muslim. Itu adatnya orang non muslim, adatnya Nasara, bukan adatnya kita. Tapi kebanyakan kita mengikuti adat-adat yang seperti itu, dan hal yang seperti itu hukumnya haram. Jadi laki-laki haram memakai emas, cincin emas, ya, itu hukumnya haram. Tapi keharamannya itu bukan mutlak, artinya li ghairi hajah, kalau tidak perlu. Kalau ada perlunya memakai emas atau memakai perak atau memakai sutra tadi, maka tidak menjadi haram. Seperti apa? Seperti juga dikatakan di sini gigi. Misal orang giginya yang rusak atau giginya yang copot, ya ompong jadi. Nah, untuk menggantinya dengan gigi emas, orang zaman dulu kan banyak tuh, ganti dengan gigi emas, itu tidak menjadi masalah. Atau yang terjadi dengan salah seorang sahabat, ya, ketika berperang hidungnya terkena pedang, maka dia bikin bentuk seperti hidung dari emas, dia tempel. Maka tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti ada hajat tertentu tidak diharamkan pakai emas. Nah, karena darurat. Ya. Liqaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keharaman memakai emas atau perak atau sutra, yaitu berdasarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Indama akhadha qit'atan min dahabin fi yamini wa qit'atan min haririn fi shimali." Jadi ketika Rasulullah pernah megang emas di tangan kanan beliau dan sutra di tangan kiri beliau. Jadi beliau pegang, kemudian beliau mengatakan, "Hadza haramun ala dzukuri ummati hillu li inathihim." Ini haram untuk lelaki umatku. Ini emas dan sutra ini tadi. Haram untuk lelaki umatku, kecuali kalau untuk hajat itu tadi. Jadi selain untuk hajat haram hukumnya. Hillu li inathihim, halal untuk perempuannya. Jadi memang sya'nul mar'a, artinya perhiasannya perempuannya biasanya memakai emas. Kalau laki-laki memakai emas, berarti ada sifat wanita-wanitaan di dalam dirinya. Itu ditakutkan. Pakai cincin emas, pakai kalung emas, ada lebaynya. Nah, itu ditakutkan. Kenapa? Karena memang pakaiannya perempuan, bukan pakaiannya laki-laki, gitu. Wa yajuzu lis-sabiyyi wal majnun. Nah, emas atau perak ataupun sutra ini boleh untuk orang yang masih bayi, anak yang masih bayi, atau untuk orang gila. Ya, orang gila tidak ada hukum. Orang gila misalnya mau pakai kalung emas, ya terserah. Orang rufi al-qalam, kata Rasulullah. Rufi al-qalam itu artinya orang yang apa yang dilakukan oleh orang gila tidak masuk hukum Allah.
Kecuali kalau dia normal dulu, kemudian gila. Nah, waktu dia normal ini ada hisapnya. Tapi kalau gila dari kecil misalnya tidak ada hisap. Mau dia hatta yabul fi zamzam, hatta dia kencing di air zamzam nggak jadi masalah apa? Oh, majanin, orang majnun. Nah, istilahnya enggak. Kalau pengen terkenal kan kata orang Arab apa? Gampang pengen terkenal di dunia. Bul ala zamzam satu orang. Kencingin tuh sumur zamzam nanti bakal kenal seluruh dunia. Fulan bin fulan telah kencing di sumur zamzam. Tapi kalau majnun, ya la syai' alaih, tidak ada hukumnya. Kenapa? Karena ya mereka memang tidak ada akalnya. Sama dengan sobi, anak bayi. Misal anak bayi pengen kita bayi laki-laki pakaikan gelang emas misalnya, atau cincin kecil emas untuk bayi, tidak jadi masalah. Tapi ya sebaiknya juga dihindari. Ini hukum boleh atau tidaknya, halal atau tidaknya. Tapi sebaiknya dihindari memakaikan mereka emas. Kenapa? Karena takutnya nanti kebiasaan. Terus sampai dia remaja pengen pakai emas terus nantinya. Nah, takutkan seperti itu. Kalau hukum halal atau tidak, boleh bagi bayi dan orang gila memakai emas atau perak yang berlebihan. Ya, perak yang berlebihan. Kalau mengenai cincin, perak nanti akan ada bahasannya. Gitu. Kemudian kalau emas tadi sudah juga kita bahas, boleh pakai emas untuk gigi yang tanggal atau jari yang copot, kecuali jari jempol. Ya, kalau jari telunjuk misalnya putus boleh diganti emas, jempol tidak boleh. Ya wallahu a'lam. Apa sebab tidak bolehnya? Mungkin karena jumlahnya lebih besar dari yang lain mungkin, jadi lebih mahal mungkin. Wallahu a'lam. Kemudian juga al-anfu tadi, hidung ya, yang tanggal. Kemudian juga kalau harir ya, sutra boleh dipakaikan untuk Ka'bah. Ka'bah itu penutupnya itu dari sutra. Itu untuk Ka'bah boleh. Kemudian untuk Al-Qur'an, misalnya penutup Al-Qur'an pakai sutra, boleh. Jahitannya misalnya pakai benang sutra, boleh Al-Qur'an. Atau tutupnya Al-Quran, misalnya di Al-Quran pakai penutup lagi, pakai sutra, boleh. Atau untuk obat gatal, itu hajat. Misalnya kita kan laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutra, tapi kalau kita kena penyakit gatal-gatal, nah itu boleh memakai pakaian sutra. Jadi sutra itu salah satu faedahnya obat penyakit gatal-gatal. Kalau kita gatal-gatal, apakah tuh Palembang misalnya geligato termasuk tuh, geligato itu obatnya juga pakai kain sutra atau baju sutra atau sarung sutra, itu boleh. Ya, kemudian al-khatib mengenai cincin. Yusannu lirrajuli tahattumu bil fiddati ma lam yazid waznuhu ala qadril 'adati. Boleh bagi laki-laki memakai cincin dari perak selagi tidak melebihi daripada batasan biasanya, yaitu kurang lebih hampir 3 gram. Tuh, lebih dari 3 gram nggak boleh. Ya, kurang lebih cukup 3 gram perak. Wa yusannu ayyakuna fil khinsiri lil yadil yumna awil yusra. Sunnahnya di jari lingging. Sunnahnya lagi batunya atau matanya itu di bawah, dibalik. Nah, kalau 2 atau 3 dalam satu jari misalnya di sebelah kanan, sini cincin, sini cincin, sini cincin. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ibn Hajar mengatakan haram. Misalnya perak semua, ini perak, ikatannya perak. Imam Ibn Hajar mengatakan haram, Imam Ar-Ramli mengatakan makruh. Tapi perlu kita ingat, haitsu kuriha au hurima wajib zakat. Misal kita ngambil hukum yang terendah, makruh enggak? Makruh loh hukumnya. Misal orang pakai cincin 4 di sini, perak semua. Makruh hukumnya. Berarti kalau makruh ada zakatnya nanti. Berapa harga cincin itu 4 ini? Nah, nanti kalau sudah setahun nanti pakai keluarkan zakatnya, ada zakatnya. Kalau dia berhukum makruh, tapi kalau satu ya tidak ada zakatnya. Ya,
Ketika dia memasuki hukum makruh apalagi haram, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya dari harga cincinnya tersebut, keluarkan 2,5%-nya. Itu khatib. Bagaimana dengan yang dicampur dengan emas? Apa namanya istilah kita? Suasa, ya, suaso kalau Palembang. Suasa. Nah, kalau dia diandai, kira-kirakan ketika dilebur semuanya, emasnya tidak melebihi campurannya. Kalau emasnya lebih banyak, haram hukumnya kandungan suasa. Kalau emasnya lebih banyak dari peraknya atau campurannya, maka haram hukumnya. Jadi harus dia lebih kurang daripada campurannya emasnya. Ya. Kalau dia lebih, haram hukumnya. Nah itu perlu pakai ini. Kemudian juga sunnah di cincin kalau bisa diketuk, misalnya ada apalah, ingatkan kita. Kalau Rasulullah SAW ya cincin beliau ada Muhammad Rasulullah, itu tulisannya Muhammad di bawah, Rasulnya di atas, Allahnya di atas lagi. Itu cincinnya Rasulullah di sininya. Kalau cincinnya Sayyidina Umar Ibn Khattab, kafa bil mauti wa'idhan, dipahat sama beliau di cincinnya. Kafa bil mauti wa'idhan. Jadi tiap melihat cincin ingat mati. Artinya cukuplah kematian menjadi peringatan. Jadi nengok cincin ingat mati. Kalau kita nengok cincin mulai nak asal itu. Nah, ngomong lagi nih, tolong baikkan itu. Melimo nunjuk. Mana nak jualan cincin. Tapi Sayyidina Umar ketika melihat cincin, beliau ingat dengan kematian. Nah, begitu juga banyak daripada sahabat-sahabat yang lain, termasuk Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga yang lain-lain sahabat. Mereka memahat di seputar cincin beliau, ya bermacam-macam. Itu ada dijelaskan beberapanya di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu mengenai pahatan yang ada di cincin para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim. Wa yakuna fassu dakhilal kaf wa yahrumu at-takhattumu bil-dhahabi wa yukrahu bil-hadidi. Haram hukumnya pakai cincin emas. Ya tadi udah kita bahas. Bagi laki-laki haram pakai cincin emas. Walau untuk pernikahan, walau itu bukan adatnya kita, adatnya orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang meniru satu kaum berarti dia tergolong dari kaum tersebut. Nah, jadi kita kasih tahu keluarga kita yang misalnya mau mengadakan pernikahan pakai tukar-tukar cincin ini dari mana? Kasihkan pada sama perempuan, sudah dia sendiri yang pasang. Tanda cinta kita memasangkan, berarti nanti malam pasangkan. Kita jangan pakai cincin emas. Haram laki-laki pakai cincin emas. Hati-hati loh. Kalau haram di awal pernikahan, memasuki gerbang pernikahan aja sudah melakukan yang haram. Nah, bagaimana ya? Baru mau masuk pintu pernikahan, gerbangnya baru mulai, kita sudah melakukan yang haram. Berarti kurang ada barokah di dalam pernikahan kita. Itu dampaknya yang kita pikirkan. Jangan orang ini melihat adatnya, tapi dampaknya. Pernikahan biasa meriah-meriah, ada organ tunggal misalnya. Ini satu hal yang haram dicampur dengan satu hal yang sunnah. Dampak nanti dalam pernikahannya ini, mungkin dia ribut suami istri, mungkin dia nanti anaknya gimana, ini akan ada dampak yang berkelanjutan dari hal tersebut. Jadi hindari yang namanya cincin emas bagi laki-laki. Di sini nyebutkan cincin. Ulama fikih tidak menyebutkan haram bagi laki-laki pakai kalung emas. Kenapa? Jangankan kalung emas, kalung perak pun haram. Jangankan perak, kalung pakai tali pun kalau dia niatnya kalung, haram hukumnya. Kenapa? Karena sya'nul mar'ah. Ya, pakai kalung ini adalah kerjanya perempuan, bukannya kita laki-laki. Kalau kita laki-laki haram pakai kalung. Bahkan tasbih yang dikalungkan pun ada khilaf. Kalau guru kita dulu pernah mengatakan, kalau ente tingkat kewaliannya sudah paling tinggi, yaitu wali al-butuh, nah itu boleh dikalungkan tasbih. Tapi kalau kita yang belum ada apa-apanya, jangan dikalungkan tasbih. Bagaimana tasbih yang di tangan? Itu juga tidak bagus. Ada kita beberapa waktu yang lalu atau tahun yang lalu banyak pakai gelang dari tasbih, ya itu juga tidak afdol, ya.
bukan tidak afdol ya pakai gelang laki-laki walaupun dari tasbih. Pakai gelang itu kan perempuan, bukan untuk kita laki-laki. Itu tidak boleh. Kemudian wa yukrahu bil hadid. Kalau pakai cincin dari besi hukumnya apa? Makruh. Makruh hukumnya. Jadi kalau mau pakai cincin ya dari perak. Wallahu a'lam juga illah makruhnya kenapa? Mungkin sebagian ada yang alergi dengan besi ya, karena besi ini apa? Unsurnya tidak murni. Lain dengan emas atau perak, dia murni, tidak membuat orang alergi. Ya, tapi kalau besi atau logam dia akan membuat orang menjadi alergi mungkin. Ya. Kemudian di dalam berpakaian, baik itu gamis ataupun baju atau celana, ada yang namanya isbal. Isbal itu berlebihan. Kalau pakai baju lebih dari pergelangan tangan. Gelangnya. Kalau baju tangan panjang lebih dari pergelangan tangan, misalnya ke sini sampai bajunya, lengan bajunya. Atau dia pakai celana, atau pakai sarung, atau pakai gamis lebih dari mata kaki. Pakai sarung lebih dari mata kaki, atau baju gamisnya lebih dari mata kaki, atau celananya lebih dari mata kaki, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kecuali kalau dia qasdul khuyala. Kalau dia bermaksud untuk berbangga-bangga, maka hukumnya jadi haram, bukan makruh lagi. Berbangga-bangga, misalnya, ini zaman apa? Zaman baggy dulu, cedrai ya. Biar dilihat orang ganteng, bajunya sampai apa? Celananya sampai sama sepatunya atau sama sendalnya sama tingginya. Jadi ke bawah gitu kan, bersihkan jalan. Ngewangi tukang bersihkan, tukang sapu jalan. Nah, itu haram. Kalau dia maksudnya untuk berbangga-bangga, ya apapun berbangga-bangga itu haram hukumnya. Jangankan pakaian, dalam hal makanan pun kalau kita berbangga-bangga dengan orang, makanan aku enak ini segala macam itu juga, ya haram hukumnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Makanlah kata Rasulullah, minumlah, walbas berpakaianlah, watasaddaq bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tapi tidak boleh mubadzir, tidak boleh berlebih-lebihan. Makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, pakaian berlebih-lebihan, itu juga tidak boleh. Wala makhilatin, tidak boleh juga untuk berbangga-banggaan, makan berbangga-bangga, pakaian berbangga-banggaan. Nah, itu juga hukumnya haram. Karena sifat orang mutakabbir. Berbangga-bangga di dalam berpakaian itu adalah sifat cirinya orang yang sombong. Allah tidak senang dengan orang yang sombong, sebagaimana kita ketahui. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita dari pakaian saja agar kita tidak menjadi orang yang kita tidak terbiasa jadi orang yang sombong. Hendaknya kita memilih pakaian yang biasa saja. Nabi Muhammad pernah tidur alasnya tikar. Bukan pernah, seringnya beliau tidur alasnya tikar. Ketika beliau bangun ada bekas bekas di tangan beliau. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, orang Raja Persia, Raja Romawi tidurnya empuk di tempat yang empuk, berselimutkan dengan harir, sutera, ya, selimutnya sutera. Kata Rasulullah, lahumud dunya walanal akhirah, untuk mereka dunia, kalau kita akhirat nanti seperti itu. Jadi sya'nud dunia ya begitulah, berlebih-lebihan. Tidur mau berlebih-lebihan, pakaian mau berlebih-lebihan, ini semuanya mau berlebih-lebihan. Jadi mesti kita hindari semua itu. Kemudian al-imamatu, imamah. Sekarang belajar ilmu harus diamalkan. Ini sekarang kita sudah belajar nih pakaian tentang imamah. Yusannu lubsuha lis-salati walitajammuli. Sunnah memakainya untuk sholat atau untuk, kalau bahasa kita Palembang apa tajammuli? Untuk laga-lagaan dah. Biar dijenguk lemah, biar dijenguk sedap. Pakai imamah. Imamah ini ada dua macam. Yang afdolnya kopiah, kemudian ditambah lagi pakai kain yang melingkar ke kepala kita seperti pakaian itu tuh Sayyid Muhammad Al-Maliki, Habib Umar, atau yang lain-lain. Jangan nyengok yang lagi megang mic itu, nyengok sebelahnya beda. Nah,
pakai itu imamah. Juga mendapatkan sunnah imamah pakai kopiah. Ketika kita pakai kopiah, kita niatkan nawaitu ta'ammuma lillahi ta'ala, niatku memakai imamah karena Allah Ta'ala waktu pakai kopiah. Dapat juga pahala sunnah imamah. Apa sih kelebihannya memakai imamah? Rasulullah dalam hadis menyatakan as-salatu bi imamatin khairun min 70 rak'ah bi ghairi imamah. Salat satu rakaat memakai imamah lebih afdol dari 70 rakaat tidak memakai imamah. Jadi kalau kita pakai kopiah niatkan pakai imamah satu rakaat kita saja sudah sama dengan 70 orang yang pakai kopiah tapi tidak niat atau salat tidak pakai kopiah sama sekali. Nah, jadi boleh niatkan pakai kopiah nawaitu ta'ammum lillahi ta'ala, niatku berimamah atau memakai imamah karena Allah Ta'ala. Itu sebagaimana dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan hal yang demikian. Kemudian likasratil ahaditsil waridati fiha, banyak hadis-hadisnya yang mengenai imamah. Wa yusannu ay yaj'ala laha 'adbah la tanqusu an arba'in asabi' wa la tazidu 'ala dhira'. Jadi kalau bisa ya, untuk kita awam lah, panjangnya jangan lebih dari 1 dhira', hampir semeter lah. Jadi yang penting ada lilitan di kepala sudah sedikit. Nah, kemudian tambah tengahnya sedikit. Wa yursiduha baina katifaihi. Jadi di tengah-tengahnya dikasih kuncir kalau gitu ya. Lebihkan sedikit di tengah-tengah afdol. Atau di kanan sedikit tidak apa-apa. Nah, di tengah-tengah lebih afdol. Au ala yaminihi, atau sebelah kanan atau sebelah kiri boleh. Kebanyakan Rasulullah di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini tidak boleh lebih dari 1 meter. Ada orang yang panjangan sampai di sini, ya itu tidak afdol. Tidak afdol. Kemudian warnanya juga putih lebih disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah kadang pakai hitam, kadang pakai putih. Nah, untuk sekarang pada masa ini lebih afdol kita pakai putih. Kalau hitam dikatai pakai hitam. Jadi kita lebih baik pakai warna putih. Itu kita pakai minimal waktu mau sholat Jumat. Oh, tidak lemah, ditanya wong tidak baca, wong nanyo. Misalnya nanya masalahnya, aku bukan mualim, cuma melakukan sunat ya. Maaf ya, jangan malu-malu. Katakan tidak tahu ketika kita tidak tahu. Jangan, oh ya, ini asik gue jawab benar. Bukan sebabnya pakai imamah itu ya mungkin di kota kita kira orang alim atau ulama, padahal itu cuma melakukan sunnah. Jadi minimal kita Jumat. Kalau tidak bisa juga bisa hari Jumat. Ketika kita sholat sunnah di rumah misalnya pakai imamah. Nah, itu sunnah sangat luar biasa. Juga di sini tidak disebutkan rida ini tadi. Rida mau warna putih, warna apa terserah pakai rida. Ini juga sunnah rida. Banyak faedahnya sebagaimana yang sudah pernah Anda katakan. Misal kita lagi sholat di tengah-tengah masjid, ada dahak keluar, kita batuk, ada dahak. Mau dibuang di mana? Kita di tengah-tengah masjid. Mau ditelan sholat kita batal. Jadi dibuang di rida. Tidak batal sholat. Bukannya najis rida, lendir gitu. Ya dahak kita tidak najis. Nanti setelah sholat cuci. Daripada kita sholatnya nanti dalam akhirnya susah kan sholatnya. Kalau dibuang di tengah masjid, kalau ditelan sholat batal. Nah, ini gunanya rida. Salah satu. Jadi banyak faedahnya. Itu juga sunnah. Tidak terlalu panjang pembahasan masalah pakaian. Yang jelas bagi laki-laki haram memakai emas, perak dan sutra kecuali karena hajat. Kalau perempuan boleh pakai emas, pakai perak, pakai sutra, walaupun mereka tidak sakit, memang pakaiannya mereka. Nah, juga pakaian sutra, sebagian adat kita khususnya Palembang kalau kawin pakai songket, kadang-kadang songket sutra ya. Nah, itu juga tidak boleh. Nah,
sanding itu adatnya apa? Serius ya. Orang masih apa namanya? Masih adat yang non muslim kan? Pakai merah-merah tuh apa istilah gitu, sangkok. Hah? Iya, kan laki-lakinya kadang-kadang pakai songket. Ada yang songket mahal, pengangguan, songket sutra, ya itu juga tidak boleh. Hati-hati. Laki-laki pakai pacar, pakai pacar yang nempel nih. Kalau yang tidak nempel tidak jadi masalah. Artinya apa? Pakai minyak dulu. Jadi tidak lama nempel. Ini udah sampai merah-merah tangannya. Itu dia nggak ada dewek pengantin kalau merah-merah canggung nih jalannya. Agak lentik dikit tangan. Sini kayak sini. Hah? Abang nih dulu. Kalau abangnya sedikit yang pakai minyak, tidak apa-apa di kaki, tapi biasanya di tapak kaki kalau ditarik. Tidak apa-apa. Kalau itu itu tidak boleh. Kecuali karena sakit. Kalau sakit hajat namanya, centengan ya. Nah itu boleh pakai pacar. Itu juga urusannya betino. Pokoknya untuk berlagak-lagak itu urusan betino. Udah. Mempercantik diri. Perempuan bukan hanya di kuku, tapi misalnya dia pengen di tangannya. Asal suaminya senang, tidak jadi masalah. Itu perempuan. Bahkan menghitamkan rambut pun bagi perempuan, kalau menurut Imam Romli, jika suaminya menyuruh, jadi wajib. Misal suaminya menyuruh, hitam ke rambut, jadi wajib. Kalau suaminya menyuruh, tapi jangan muat suami nyuruh. Atau pakai dulu hitam. Apa? Biar cantik. Biar cantik biar apa? Enggak. Kalau kita yang laki-laki haram menghitamkan rambut kecuali kalau ingin perang. Sunnah pakai pacar, dikuningkan atau pakai pacar. Ya pokoknya tidak warna hitam lah, pakai hijau boleh. Atau kedua, panggil kuluk, panggil suanting ya gitu. Kalau hijau kalau rambut hijau kan. Hijau kalau apa namanya ya itu sunnah. Kita pakai pacar karena Rasulullah SAW yahdubu sya'ru bil hinna. Rasulullah pakai hinna, pakai pacar di jenggot beliau, itu beliau pakai pacar menutupi ubarnya sedikit Rasulullah meninggal, ubar yang ada di rambut beliau cuma 20 helai uban, cuman bukan kita belum waktu lagi uban banyak mikir tidak juga tahu apa sebabnya lah. Kekurangan vitamin B12. Nawa kami setuju. Kacamata juga tak? Dari emas dagang kacamata. Tidak boleh, termasuk apapun. Bahkan di rumah pun, nah kalau ini untuk keseluruhan di rumah kita naruh pajangan dari emas haram juga hukum. Misalnya ada pajangan dari emas haram hukum. Bukan apa kalau ngundang kalau ranjang gitu. Dari emas inti umumnya. Nah, yang jelas kasrul qulub al-fuqara. Terenyuhlah hati fuqara. Makanya kubah, misalnya ada satu kubah masjid dari emas. Ulama mengatakan boleh dari emas itu cuma pintu Ka'bah. Selebihnya tidak boleh dari emas, masjid manapun. Kalau ada kubah yang dari emas, ya gimana orang fakir melihatnya? Menjuk aku tidak pacar tapi kubah masjid dari emas. Salah satu contohnya. Cuma tidak ada emas. Lampunya hiasannya lebih harga emas. Iya. Tidak pakai emas. Ya, kalau hilahnya istilahnya tidak ada mahal, tidak ada apa-apa yang haram itu emas yang jelas. Dan emas ini kalau menurut sebagian ulama baru-baru gitu, ulama dulu. Emas itu kan kita sudah tahu warnanya kuning. Bagaimana kalau sebutan emas putih? Karena kan ada emas putih. Nah, emas putih itu tidak apa-apa. Sebutan kita baik emas putih. Kuning. Hah? Iya, itu yang haram itu emas yang warna kuning itu. Kalau emas putih tidak haram. Kita laki-laki bisa pakai cincin dari emas putih, dah jadi masalah. Tidak haram. Hah? Apa? Platinum. Platinum, pentium, betul. Platinum, ya emas putih. Istilah kita nyebutnya emas putih, tapi bukan emas, ya kan? Kita nyebutnya. Kalau apa timah, emas hitam atau orang kan macam-macam. Nah itu cuma sebutan orang emas. Tapi emas putih itu tidak apa, karena bukan namanya dahab. Dalam bahasa Arab bukan dahab. Yang haram itu dahab, yang sudah kita tahu warnanya kuning kayak coklat-coklatan. Hati-hati, kuning yang mengambang jangan, bukan emas. Allah alam.